Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Dianis Putri Sianipar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan kembali untuk menjelaskan atau mereview ulang hasil presentasi dari kelompok 6 kemarin. Jadi kelompok 6 kemarin ini membahas tentang sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang krisis sastra di Indonesia. Pada masa itu Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Periode ini sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencairan konsep-konsep sastra. Periode ini perkembangan sastra, budaya aliran komunisme dan aliran radikal kiri hilang sama sekali. Hal ini yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Sastra di tahun ini juga mengalami krisis, diduga karena karya sastra yang terbit pada masa ini hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang sastra majalah. Tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengarang di tahun 1953 sampai 1961. Yang pertama ada Nugroho Nato Susanto. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan terkemuka di Indonesia yang menulis secara produktif. Nugroho menghasilkan banyak karya, baik karya ilmiah, fiksi maupun terjemahan. Yang kedua ada A.A. Nafis. Sejak cerpen pertamanya yaitu Robohnya Surau Kami terbit dalam majalah Kisah tahun 1955, Nafis mengejutkan pembaca sastra Indonesia dengan sindiran yang amat tajam terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Disusul dengan novelnya yang berjudul Kemarau tahun 1967. Yang ketiga ada Trisno Wuyono. Yang keempat ada Toha Mokhtar. Yang kelima ada Subagio Sastrowardojo. Belakangan ini beliau terkenal sebagai penyair dan bukunya yang pertama pun merupakan kumpulan sajak, yaitu Simponi. Beliau juga berperan penting dalam prosa, baik berupa cerpen maupun esai. Yang keenam ada Motingo Boesjo dan beberapa pengarang lain, yaitu seperti Rijono Pratikto, S.M. Ardan, Sukanto, Alex Leo Zulkarnain, dan Bokor Hutasuhud. Kalau tadi kita membahas tentang pengarang, sekarang kita akan membahas tentang penyair di tahun 1953 sampai 1961. Yang pertama ada Toto Sudarto Baktiar. Beliau merupakan penyair dasawarsa di tahun 1950-an yang diperkenalkan pertama kali oleh H.B. Jasin dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Yang kedua ada W.S. Rendra. Beliau juga merupakan penyair dan dramawan terkemuka sejak tahun 1950-an. Beliau mendapat julukan sebagai si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator selalu penuh pesona. Yang ketiga ada Ramadan Kaha. Beliau merupakan pengarang di tahun 1950-an yang terus menulis hingga tahun 1980-an. Mula-mula ia menulis cerita pendek, kemudian lebih banyak menulis puisi dan akhirnya menulis novel.
Yang keempat ada Kirjo Muljo. Beliau terkenal sebagai seniman yang hidupnya kurang jelas dan sering disebut manusia yang berumah di angin. Sejak tahun 1973, ia mulai asik memburu sastra sandi. Masih semangat ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah materi, yaitu tentang drama di tahun 1953 sampai 1961. Dalam hal ini drama dibuat oleh beberapa tokoh seperti diantaranya ada Nasja Jamin. Beliau adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Yang kedua ada H.M. Yusabiran. Beliau juga merupakan sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Kita masuk di materi terakhir, yaitu tentang pengarang wanita di periode 1953 sampai 1961. Yaitu ada Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau dikenal sebagai sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal memiliki teknik penulisan konvensional. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah sastra di periode 1953 sampai 1961. Sampai ketemu di materi selanjutnya.